Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wa 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberinya umur sampai hari ini, kita masih bisa bernapas di atas bumi ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita menyambung pelajaran yang telah lalu mengenai hal-hal yang bergantungan dengan mayit. Setiap manusia yang hidup, setiap makhluk yang hidup pasti merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Begitupun para orang-orang Islam, orang-orang beriman seluruhnya, orang kafir, orang beriman, semuanya mati. Lalu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bila ada saudara kita, orang-orang yang beriman itu meninggal dunia? Yang pertama, memandikan mayit. Setelah jelas sudah kematiannya, hidung kada berhinak lagi, jantung kada berhidup lagi, maka itu pertanda sudah meninggal dunia. Maka wajib kita sebagai orang muslim ini fardu kifayah mengerjakan beberapa macam. Yang pertama, memandikan mayit. Memandikan mayit. Sebelum dimandikan mayit itu matanya ditutup. Karena sebab orang yang meninggal dunia itu kebanyakannya matanya mencangangi roh yang keluar. Roh kita keluar jalan kepala. Nah, jadi mata mayit otomatis melihati roh. Sampai keluar roh habis, lalu tagana mata menjalang. Maka tugas yang pertama bagi orang yang ada di sampingnya adalah memejamkan mata mayit. Setelah dipejamkan, bila mayitnya itu berpakaian, paculi pakaiannya. Nambah salawar, pacul salawarnya. Nambah baju, pacul bajunya. Bila ngalih, dipacul, ditatak pakai gunting. Setelah itu baru ditutup dengan kain panjang.
sekurang-kurang memandikan mayit, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh mayit sekali dan sebaiknya 3 kali. Jadi sekurang-kurang memandikan mayit, meratakan air, meratakan banyu ke seluruh tubuh mayit sekali atau sebaiknya 3 kali. Itu sekurang-kurangnya. Yang sempurna bang, nah, itu yang disebut dengan mandi 9. Mandi 9 3 kali memandikannya. Pertama, dimandikan dengan air yang dicampur dengan pohon bidara atau diganti dengan sabun. Yang sunat itu pakai daun bidara memandikan mayat. Bila kadada maka diganti lawan sabun. Tujuannya apa? Supaya harum mayat itu, supaya membersihi daripada kotoran. Apalagi mayatnya nang lawas sudah garing stroke misalnya, kada bergerak apa, nah itu memandinya talawas sedikit sebab banyak kotoran. Kedua, memandikannya itu dengan air biasa atau air bersih. Air biasa, air bersih. Dan yang ketiga, dengan air yang dicampur dengan sedikit kapur barus. Itu yang terakhir, pakai kapur barus banyunya. Nah, dari 3 macam tadi, jadi nanti 3 ini diulah 3 baskom. Baskom pertama berisi banyu yang dicampur dengan bidara atau sabun. Baskom yang kedua banyu bersih. Baskom yang ketiga dicampur lawan kapur barus. Jadi setiap baskom 3 kali kubui. Wadahnya 3, setiap baskom 3 kali, maka jadi 9 kali basuh. Dan sunat bagi yang memandikan itu berniat memandikannya. Sahajaku memandikan mayit fardu atasku karena Allah Ta'ala. Sunat berniat. Dan sunat mewudukan mayit itu. Jadi mayit itu diwudui, muhanya dibasuhakan, tangannya dibasuhakan, kepalanya disapuakan, betisnya dibasuhakan. Tetapi wajib niat wudunya. Gawiannya sunat, niatnya tetap wajib. Perhatian, jika mayat itu uzur dimandikan, misalnya mayat mati terbakar, jikalau dimandii niscaya luluh dagingnya, hancur, maka wajib ditayamumi sebagai ganti daripada mandi. Pakai tayamum aja lagi. Karena pacang mudarat, lebih baik menghindari mudarat daripada memperbuat yang diperintah. Di dalam kitab Taqriratus Sadidat, hukum memandikan mayat itu 3 macam. 3. Yang pertama, wajib bihaqil muslim, pada haknya orang muslim,
ghairi syahid ma'rikatil kufar, bukan orang yang mati syahid yang memerangi orang kafir. Jadi hukumnya wajib memandai mayat itu selain orang mati syahid, wa ghairi sikti alladzi lam yazhar bihi mabda'u khalqi adamiyan, dan selain juga barang yang keguguran, anak yang keguguran yang tidak tampak padanya permulaan penciptaan manusia. Artinya belum berbentuk napa-napa lagi, masih berbentuk segumpal daging keguguran. Nah itu kada wajib dimandii. Yang kedua, jaizun, boleh memandai mayat lil kafir, bagi orang kafir. Orang kafir mati mandii boleh hai. Wasikti alladzi lam yazhar bihi mabda'u khalqi adamiyyin, dan nang keguguran tadi nang kada tampak padanya awal permulaan penciptaan manusia, artinya nang belum berbentuk manusia lagi. Orang kafir lawan keguguran nang belum berbentuk manusia tadi, maka hukum memandikannya jaizun, boleh aja. Artinya kada wajib, kada haram, kada jaiz, boleh. Yang ketiga, hukum memandikan mayat itu haramun, haram li syahidil ma'rikah, bagi orang nang mati syahid nang memerangi orang kafir, itu haram dimandi. Dan masalah-masalah tentang memandai mayat. Yang pertama, orang nang tukang mandi itu wa ma'ahu, dan orang nang besertanya nang magani fil mughtasal, pada tempat pemandian, yaghuddu basarahu, dia disuruh untuk menundukkan pandangannya, wujuban, wajib, an auratil mayyit, artinya kada boleh melihat aurat mayit. Misalnya lelakian, auratnya mulai pusat sampai lutut. Wa nadban an ghairiha, dan sunat kada melihati, artinya selain aurat. Jadi nanti mandi ini melihat aurat mayit itu udah boleh, wajib memalingkan penglihatannya, jangan melihat aurat mayit. Selain aurat mah kada boleh juga, cuma nadban, sunat. Nah, dan disunatkan juga menyediakan bejana yang luas untuk air, wadah banyu nang ganal, dan menjauhkan wadah banyu tadi daripada sesuatu yang mengotorinya daripada terpercik. Dan dia sediakan juga beserta itu bejana nang besar, dua bejana lagi, tapi bentuknya saghiran, halus, wa mutawassitan, dan sedang. Artinya tiga bejana, tiga imbir, sebuting nang paling ganal, sebuting nang panangah, sebuting nang halus. Kayak itu di surahnya tuh. Tapi yang sama bang boleh juga.
sama bentuknya ganal berataan kada mengapa. Dan disunatkan juga melembutkan persendian mayit sesudah dimandii, ba'da ghaslihi, sesudah dimandii. Melembutkan persendian mayit sesudah dimandii. Artinya mayit jangan sampai kaku, harus digerak-gerakkan, tangannya masih kuat dilipat-lipat. Summa tansifuhu li alla tabtal akfanuhu payusri apasaduha. Dan kemudian imba tuntung memandii, tuntung dilemahkan persendiannya, kemudian dilap. Kan mayit imba dimandii basah, imbahnya dilap, dikaringi banyunya. Supaya apa? Supaya tidak basah kain kapan. Bila basah maka cepat hancurnya kain kapan. Yang keempat, yukrahu akhdhu syai'in min sya'ril mayyit aw zufurihi. Dimakruhkan mengambil sesuatu daripada rambut mayit, daripada bulu mayit, baik itu janggutnya panjang misalnya, atau sisinggutnya tabal, udah sahabat ma'arik meninggal, ganakan aja lagi, atau kukunya kada boleh juga dikitipi, amun nyarigat paksa di kuit nah hirang-hirangnya itu dikeluarkan. Jangan ditatak kukunya, makruh. Yang kelima, mayit yang berihram. Jadi orang yang berihram di Makkah situ meninggal, maka mayitnya itu berbeda lawan kita di sini. Mun kita di sini mengkafannya itu ditutup muhanya. Amun orang yang mati dalam keadaan ihram, muhanya dibuka. Karena waktu berihram ini kada boleh cuma nutup muhanya. Maka hukumnya berlaku juga sesudahnya meninggal. Yang keenam, yusannu ayyakunal ghasilu aminan. Disunatkan bahwa adalah tukang mandi mayat itu aminan, orangnya dapat dipercaya. Fa in ra'a khairan zakarahu au diddahu satarahu. Maka jika tukang mandi itu melihat sesuatu kebaikan tentang mayit waktu dimandii, zakarahu, kisahkan akan bapak. Atau tukang mandi ini melihat nang kada baik, menciling misalnya mayat dimandii atau memapak tukang mandi, jangan dikisahkan. Satarahu, tutupi aibnya. Jadi sunat nang jadi tukang mandi mayat itu aminan, orangnya nang dipercaya. Jangan waktu coba kisah diulah jadi tukang mandi mayat, kira apa-apa nang dilihatnya kisahkannya terus, orang jadi hantu kisahkannya. Mayatnya berduduk seorang dikisahkannya juga. Jadi hendaklah menjadikan orang yang mandi mayat itu aminan, orang yang dipercaya. Fa in ra'a khairan, maka jika dia melihat nang kebaikan tentang si mayat waktu dimandii tadi, zakarahu, dia kisahkan lawan keluarganya. Audiddahu, nah bila ia melihat pepalingannya, artinya nang kada baik tuh,
satarahu dia kada kisahkan, dia tutupi itu nang kada baik tadi, jangan dikisahkan ke orang. Yang ketujuh, al-aula bi ghuslir rajul ar-rijal, nang paling aula, nang paling utama pada memandi laki-laki itu laki-laki juga. Wal afqahu minhum muqaddamun, dan orang yang lebih alim daripada mereka muqaddamun didahulukan. Wa yajuzu ghuslu zawji lizaujati wal aqsu, dan boleh memandikannya laki bagi istri dan sebaliknya. Itu yang aula, yang utama. Bila ada lagi boleh aja nang lalawanannya. Bibinian meninggal, bibinian yang lain kada nang bisanya, kada dana hakunnya, adalah kian nang bisa mandi iya. Bawai keluarganya, abahnya kah, lakinya kah bawai. Yang kedelapan, idza lam yujad illa ajnabiyyun li ghaslil mar'ah aw ajnabiyyun li ghaslil rajul yumimal mayitu, ditayammumi mayit. Yang kesembilan, idza ta'azzara al-ghuslu li faqdil ma' aw li taharri badanil mayyit li nahwi harikin yumima kadzalik. Jika uzur memandikan mayit karena ketiadaan banyu, waktu kemarau kematian banyu kada ada, maka kada usah bayi mahimat mencari banyu, ditayamumi aja. Au li taharri badanil mayyit, atau tercerai-berai rusak badan mayit linahwi harikin seumpama terbakar, maka ditayamumi juga. Yang ke-10, idza arada ayyughsilahu salasan kama madha, jadi memandinya itu tiga kali, 3 kubuyan, au khamsan 5, au sab'an 7, au tis'an atau 9, paling banyak 9, yang paling sempurna 9, mandi 9 jadi orang. Habis tentang memandikan mayat. Dari tentang memandikan mayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Hanya roh yang Allah ambil, maka kita kada berbuat apa-apa lagi. Mandi aja kada hawa, mandi seorang mayat, jangankan mandi, mengambil hinak aja kada hawa lagi, karena kita makhluk yang lemah. Jangan sampai hendak bersombong-sombong. Yang kedua, yang diwajibkan bagi kita kaum muslimin bila ada kematian saudara kita yang seiman, imbah dimandikan hanya di kapan, mengkapan atau membungkus mayit. Sekurang-kurang membungkus mayit itu selapis kain yang menutupi seluruh tubuh mayit. Kada berisi kain kapan, ada kain putih salambarannya itu pang deh, tutupakan ke awaknya seluruh tubuh ya ada.
Dan yang paling sempurnanya bagi mayit laki-laki 3 lapis kain yang menutupi seluruh tubuh mayit. Nah, sempurnanya 3 lapis. Dan yang paling sempurna bagi mayit perempuan 5 lapis kain. 5 lapis kain itu ada rinciannya. Yang pertama tapih. Tapihnya itu kain kapan yang diulah jadi ke tapih. Lain tapih yang berwarna-warna itu dipakai. Kain kapan diulah kayak tapih, ditapihakan. Yang kedua gamis, baju kurung panjang. Kain kapan juga itu diulah. Yang ketiga kerudung. Yang keempat dan yang kelima hanyar kain panjang nonggonol 2 lapis kain yang menutupi seluruh tubuh. Makruh mengkapan mayit itu dengan kain yang mahal harganya. Kain sutra makruh dipakai gesan mengkapan mayit. Kenapa? Karena pacang hancur di dalam tanah situ. Namun kita nang mahal-mahal nukar kain kapan itu ngarannya tadhiul mal, menyia-nyiakan harta, makruh. Nang murah aja gin cukup gesan kapan itu. Dan sunat kain kapan itu berwarna putih. Sunat kain kapan itu berwarna putih. Kemudian yang ketiga menyembahyangkan mayit. Imbah dimandii, dikapani, hanyar dibawa ke masjid atau ke langgar, atau di rumah aja kebayahnya boleh juga. Yang ketiga disembahyangkan mayit. Bermula rukun-rukun sembahyang mayit itu ada 7. 1. Niat beserta takbiratul ihram, seperti usalli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Aku sembahyang atas ini mayit 4 takbir karena Allah Ta'ala. Dan jika salat mayit itu dilakukan secara berjamaah, maka bagi makmum berniat seperti ini: usalli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardal kifayati makmuman lillahi ta'ala. Dalam hati aku sembahyang atas ini mayit 4 takbir fardu kifayah mengikut imam karena Allah Ta'ala. Jika jadi imam maka lapas makmuman diganti dengan imaman. Yang kedua, rukun sembahyang mayit berdiri bagi yang kuasa, dan jika lemah berdiri maka duduk, dan jika duduk lemah juga maka berbaring, dan seterusnya. Yang ketiga, rukun sembahyang mayit 4 kali takbir termasuk takbiratul ihram. Jika menambah oleh orang yang menyembahyangkan mayit itu akan takbir kelima sekalipun dengan sengaja, maka salatnya tidak batal, karena takbir itu zikir. Sedangkan salat tidak batal dengan zikir. Adapun bila menambah imamnya akan takbir kelima, maka bagi makmum tidak sunat mengikutinya, bahkan hendaklah dia salam atau menunggu imamnya salam.
Jadi 4 takbir sembahyangnya. Bila labihan mangka 5 takbir boleh hai kada batal sembahyangnya. Yang keempat, membaca Fatihah sudah takbir pertama dan tidak sunat membaca surah sesudah Fatihah itu. Jadi 4 takbir yang pertama Allahu Akbar, baca Fatihah. Yang kelima, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah takbir kedua. Imam Fatihah Allahu Akbar, hanya salawat. Sekurang-kurang salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu paling kurang sudah. Adapun salawat yang paling sempurna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang sempurnanya. Bila imamnya anjab, bacaan handap aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keenam, mendoakan mayit sesudah takbir ketiga. Sekurang-kurangnya Allahumma ufir lahu bagi laki-laki, Allahumma ufir laha bagi perempuan, atau Allahumma arhamhu bagi laki-laki, Allahumma arhamha bagi perempuan. Adapun doa yang paling sempurna Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'is salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhu al jannata wa a'izhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Panjang yang sempurnanya. Bila imamnya lakas, bersampat kita baca ini, maka cukup Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan sunat membaca doa sesudah takbir keempat seperti Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu wa ufir lana walahu. Itu amun mayitnya laki-laki. Amun mayitnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabtinna ba'daha wa ghfir lana walaha. Yang ketujuh, mengucap salam sesudah takbir keempat seperti Assalamualaikum warahmatullahi. Perhatian, apabila mayat laki-laki maka waktu menyembahyangkan sunat meletakkan kepala mayat tersebut di sebelah kiri imam dan imam itu berdiri di dekat bahu mayat. Dan jika mayatnya perempuan maka kepalanya sunat diletakkan di sebelah kanan imam dan imam itu berdiri berbetulan pinggang mayat tersebut. Adapun khunsa atau banjir nang asli nang berkelamin dua, cara menyembahyangkannya seperti cara menyembahyangkan perempuan. Artinya kepalanya dihendak di sebelah kanan imam dan imam berdiri di parak pinggang mayat.
Syarat-syarat sah menyembahyangkan mayit. 1. Mendahulukan mensucikan mayit itu dengan air bila ada. Bila tiada maka diganti dengan tanah, yakni bertayamum dengannya. Jadi syarat sah menyembahyangkan mayit, mayitnya itu harus sudah dimandikan. Bila belum, kada sah kita menyembahyangkan mayit. Misalnya kita hendak sembahyang gaib. Sembahyang gaib itu sembahyang kipayah, nang mayatnya kada ada di hadapan kita. Misalnya orangnya di Jawa situ, kita di sini hendak menyembahyangkannya, maka sembahyang gaib ngarannya. Sembahyang gaib kita ini kada sah bila mayatnya belum dimandii. Jadi harus ditelepon dulu orang sana, sudah kada dimandii kada wah. Bila sudah, hanya kita sembahyang mayat di sini. Yang kedua, jangan terkemuka atau termaju orang yang menyembahyangkan mayat itu dari mayat itu sendiri, sekalipun mayat itu sudah berada di dalam kuburnya. Jadi nang makmum, orang yang menyembahyangkan mayat itu jangan takamuka daripada mayatnya. Itu bagi nang ada mayatnya masih di atas bumi. Bila mayatnya sudah dikubur, kita belum sembahyang kipayah, tunti ke kuburnya, maka mayat di muka, kita di belakang mayat sembahyang juga. Kecuali mayat yang gaib, yang kada di hadapan kita, di jauh orangnya, maka tidak mudarat mayat itu di belakang orang yang menyembahyangkannya. Faidah. Ada 2 orang mayat, keduanya tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disembahyangkan. 1. Orang yang mati syahid, yakni orang yang mati dalam peperangan melawan orang kafir harbi. Yang kedua, anak yang keguguran. Anak yang keguguran. Kemudian mati syahid, tentang mati syahid. Insyaallah kita sambung di bulan yang akan datang. Ya Rasulullah, salamun alaik, fasalir rahman fi hajati. Ya Rasulullah, salamun alaik, fasalir rahman fi hajati. Ya Rasulullah, anta laha ya tabibi ya dawa'i allati. Ya Rasulullah, salamun alaik, fas'alir rahman fi hajati. Ya Rasulullah, anta laha ya ghiyasi fi qada hajati. Ya Rasulullah, salamun alaik, fas'alir rahman fi hajati. Ya Rasulullah, anta laha, anta babullah wal qiblati. Ya Rasulullah, salamun alaik, fas'alir rahman fi hajati. Ya Rasulullah, anta laha, anta qaiduna ilal hadrati. Ya Rasulullah, salamun alaik,
فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها واعطنا الحسنى بعافيتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأمالا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.